Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Ilmi SPD MPD selaku dosen penguji pada proposal seminar hari ini. Yang terhormat Ibu Ila Israwati SSI MSI selaku dosen pembimbing saya. Hari ini perkenalkan saya Indriani dengan NIM 20040755149 akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition atau CRC terhadap keterampilan membaca siswa kelas 4 SD Negeri 35 Model Kota Parepare di masa pandemi COVID-19. Baik, langsung saja. Bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini ada 4 poin. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Di latar belakang ada 3 poin. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang kedua, masalah kemampuan berbahasa siswa SD. Yang ketiga, keefektifan pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan pembelajaran yang sangat penting. Bahasa Indonesia di Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu atau alat berkomunikasi yang digunakan dalam berbahasa. Nah, adapun masalah utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu kurangnya atau menurun keterampilan membaca siswa sekolah dasar, di mana hal ini membuat siswa sekolah dasar kurang dalam minat baca. Jika hal ini terus terjadi, maka akan menurunkan minat baca siswa sekolah dasar. Maka dari itu, keefektifan pembelajaran kooperatif sangat perlu diperhatikan, di mana pembelajaran kooperatif ini, menurut Hayati 2007, akan memberikan dampak yang positif dalam keefektifan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif di sini akan memberikan siswa metode pembelajaran di mana siswa diajak untuk berkelompok, dan juga akan bekerja sama antara siswa dengan yang lainnya, sehingga sangat efektif sekali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC pada pembelajaran daring. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil penerapan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC terhadap keterampilan membaca siswa. Adapun tujuan penelitian ini adalah selaras dengan rumusan masalah yang pertama dan yang kedua. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini dapat menjadi acuan dan memberikan kontribusi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama bagi guru, menjadi motivasi bagi guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, bagi peserta didik, meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. Yang ketiga, sekolah menjadi acuan dalam menggunakan model pembelajaran CRC. Yang keempat, bagi peneliti, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. A. Kajian teori. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Biasanya juga disebut sebagai suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC. CRC merupakan salah satu model pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya adalah pengajaran kooperatif terpadu, membaca dan menulis, yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahan tulis, atau ketikan serta memahami arti yang terkandung di dalam bahasa yang tertulis.
Yang keempat adalah pengaruh COVID-19 terhadap keterampilan membaca siswa. Minat membaca siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 menurun. Siswa cenderung menganggap biasa aktivitas membaca. Durasi membaca siswa tidak lama dan motivasi membaca siswa sudah tercampur dengan motivasi-motivasi yang lain, artinya tidak murni atau kemauan sendiri. Selanjutnya B, kerangka konsep. Nah, adapun kerangka konsep yang yang saya teliti pada saat ini, yang pertama, kondisi awal hasil belajar tentang pengetahuan sosial belum memenuhi. Nah, karena belum memenuhi dikarenakan ada aspek guru. Yang pertama, guru dalam mengajar kurang menggunakan media visual yang berisikan topik yang diajarkan. Kemudian, guru kurang menginstruksikan kepada siswa untuk membaca sebelum pelaporan dimulai. Kemudian, adapun dari aspek siswa itu yang pertama, siswa kurang menggunakan buku untuk membantu materi pelajaran. Kedua, siswa kurang menggunakan media pembelajaran visual untuk memahami materi pelajaran. Dan yang ketiga, siswa kurang menggunakan media bacaan untuk memecahkan masalah. Kemudian ada pun langkah kerja, yaitu yang pertama, guru membagi kelompok berpasangan secara heterogen. Kedua, guru memperkenalkan cerita yang akan siswa baca. Kemudian, siswa yang berperan sebagai pendengar merupakan pendengar mengikuti dan memberikan setiap kesalahan yang dibuat oleh pembaca. Kemudian, siswa menukarkan hasil kerja kepada temannya sehingga satu sama lain memeriksa kelengkapan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, siswa memberikan tes terulang membaca pemahaman. Kemudian, hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, kajian pustaka, dan kerangka pikir maupun hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika model tipe Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC diterapkan dengan baik dan tepat, maka proses dan hasil belajar siswa dalam keterampilan membaca di kelas 4 SDN 35 Parepare dapat meningkat. Kemudian lanjut bab 3, metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindak kelas atau PTK. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2022. Kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di kelas 4 UPTD SDN 35 model Kota Parepare. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kepada siswa SD kelas 4 UPTD SDN 35 model Kota Parepare. Adapun jumlah siswa yang dijadikan subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 UPTD SDN 35 model Kota Parepare. Selanjutnya, D. Fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini ada dua. Yang pertama, fokus proses, yaitu memperhatikan bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran melalui penerapan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC menggunakan format observasi untuk guru dan siswa. Kemudian fokus hasil, yaitu melihat peningkatan keterampilan membaca siswa pada setelah menerapkan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC melalui pemberian tes evaluasi. Selanjutnya, prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian yang saya lakukan di SD kelas 4, SD 35 model Kota Parepare. Yang pertama, pada siklus 1 ada perencanaan yang saya lakukan, kemudian pelaksanaan. Setelah melakukan pelaksanaan, saya melakukan pengamatan atau observasi, selanjutnya merefleksi, dan melakukan perencanaan kembali di siklus kedua. Setelah itu, melakukan pelaksanaan, observasi, selanjutnya refleksi. Setelah itu, saya melakukan dan saya hentikan penelitiannya. Kemudian, selanjutnya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, observasi di sini saya lakukan adalah mengamati seluruh siswa di kelas 4 SDN
35 model Kota Parepare, di mana siswa tersebut mengalami penurunan minat baca. Kemudian wawancara. Nah, wawancara yang saya lakukan di sini adalah wawancara terhadap guru dan juga kepala sekolah, di mana saya mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi yang saya lakukan di sini adalah mengambil suatu foto-foto atau video di mana siswa tersebut mengalami penurunan minat baca atau tidak suka membaca. Selanjutnya, instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Yang pertama, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari 3 tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Kemudian indikator keberhasilan. Nah, bisa dilihat di sini, adapun intervalnya 76% sampai 100% itu kualifikasinya baik. Kemudian interval 60% sampai 75% kualifikasinya cukup. Kemudian 0% sampai 59% kualifikasinya kurang. Nah, itulah tadi presentasi seminar proposal saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Ibu Ila Israwati SSI MSI, yang telah memberikan saya masukan dan juga membantu saya dalam menyelesaikan proposal saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.